Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya saat ini kami punya hati yang benar-benar mau mendengar dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi alat-Mu di dalam penyampaian firman. Biarlah kami sama-sama boleh diberkati dan kami juga boleh memakai berkat ini dalam hidup kami, mempraktekkannya dengan nyata ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kasih tak terbatas. Ya, mari kita bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa ini merupakan doa dari Rasul Paulus ya, isi daripada doa Rasul Paulus ya, ketika dia berdoa bagi jemaat di Efesus. Yang tentunya kita tahu karena ini adalah firman Tuhan, ini juga relevan bagi kita. Ini juga berbicara kepada kita sebagai jemaat di zaman sekarang ini. Kita melihat bahwa Rasul Paulus ya, dia berdoa, dia memohon ya, dan keinginannya agar jemaat Efesus boleh mengerti dan boleh lebih memahami, mengenal kasih Kristus yang tak terbatas itu. Ya, jemaat dapat lebih memahami, lebih lagi mengenal kasih Kristus yang tidak terbatas ya. Jadi kita lihat di sini bahwa permohonan ini juga tidak terpisahkan dengan ayat 16 dan ayat 17 yang sebelum ayat ini. Kita lihat di dalam pembacaan dari ayat 16 dan ayat 17 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasihnya. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa Kristus ya, memohon Kristus tinggal di dalam hati anak-anak Tuhan ya. Jadi ketika seseorang menerima Yesus Kristus, maka Kristus itu akan tinggal menetap di dalam hati orang tersebut. Nah, kasih Kristus yang tinggal di dalam hati kita ya, dikatakan akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan seperti pohon yang ditanam atau bangunan yang dibangun, mempunyai akar dan mempunyai dasar yang kuat, yang kokoh. Ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kokoh, berdiri di atas kasih Kristus. Ya, nah kalau kita berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus, maka kita akan lebih lagi memahami dan mengerti ya, atau mengenal kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat 19 ya, belakangnya ya, dikatakan bahwa goal yang akan dicapai adalah apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berarti apa? Standarnya adalah kesempurnaan Allah. Ya, jadi kasih Kristus yang memenuhi kita, yang tinggal di dalam diri kita, ya. Kemudian ketika kita memahami, mengerti, kasih itu adalah kasih yang
yang sempurna. Standarnya adalah sempurna. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang percaya yang hanya sebatas kita tahu tentang kasih, sebatas kita melakukan kasih tetapi asal-asalan. Tidak, standar daripada Allah adalah kesempurnaan. Seperti kasih Kristus itu adalah sempurna. Itu yang Allah inginkan. Ya, jadi kita melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita pelajari daripada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa memahami dan mengenal kasih Kristus. Dari ayat yang ke-18, ke-19 yang tadi kita sudah baca, ya, yaitu memahami dan mengenal kasih Kristus, ya. Nah, kemudian kita melihat di dalam memahami dan mengenal kasih Kristus, ya, itu tidak hanya secara intelektual, ya, tidak hanya secara intelektual. Bahwa ketika kita percaya, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, kita mau kenal kasih Kristus bukan hanya secara intelektual kita. Nah, kita mau melihat apa sih intelektual itu. Jadi dalam kamusnya saya mencoba untuk menjelaskan, dikatakan demikian. Intelektual merupakan suatu kumpulan atau kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungan dengan lingkungannya dan masalah-masalah yang timbul. Hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa intelektual kita, ya, tidak akan mampu untuk memahami, mengerti dan mengamalkan atau mempraktekkan kasih Allah yang sempurna itu, ya, yang kita tidak bisa dengan seutuhnya, ya, untuk boleh mengerti, memahami dan mempraktekkannya, ya, mengamalkannya, kasih Allah yang begitu lebarnya, yang begitu panjangnya, yang begitu tingginya, ya. Jadi kita lihat bahwa semua hal, ya, yang kita tahu di dalam pikiran kita, di dalam intelektual kita yang harus kita amalkan di dalam lingkungan, di dalam masalah-masalah yang timbul itu, ya, tidak cukup hanya sebatas itu. Karena apa? Karena itu tidak bisa, ya, atau itu kasih Allah itu melampaui semua itu. Nah, karena begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi. Lalu bagaimana dong? Maka kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita butuh kemampuan daripada Tuhan. Kasih daripada Tuhan itu benar-benar hidup, ya, di dalam hidup kita. Kita mau melihat hal yang kedua, yaitu tidak bisa hanya dengan dipelajari. Tidak bisa hanya dengan dipelajari. Kenapa? Maksud saya tidak bisa dengan usaha sendiri, ya, yang kedua, ya, itu tidak bisa dengan usaha sendiri. Kenapa tidak bisa dengan usaha sendiri? Ya, karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keegoisan, manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia yang penuh dengan kesombongan. Ketika kita akan berusaha untuk mempraktekkan kasih itu, menjalankan kasih Kristus itu, atau kita memahami, mengenal kasih itu, ya, karena ketika kita dikatakan harus memahami, ya, kasih Kristus itu bukan hanya kita tahu di otak, bukan hanya tahu kita mau berusaha melakukannya, ya. Karena apa? Karena ketika kita dipanggil untuk memahami dan mengenal, berarti apa? Oh, bukan saya hanya tahu, bukan hanya saya mengerti, tetapi juga aku siap untuk melakukannya. Ya, ketika kita diminta untuk memahami, mengerti, berarti kita diminta untuk apa? Untuk bisa siap juga untuk melakukannya. Nah, tidak bisa dengan usaha kita sendiri karena kita tidak mampu. Ya, karena apa? Kelemahan-kelemahan kita, keegoisan kita, kesombongan kita, ya, sulit untuk bisa memahami dan untuk melakukan atau kita siap untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita butuh pertolongan daripada Tuhan yang sudah tinggal di dalam hati kita, ya, yang menjadi pemilik hidup kita. Dia yang akan memampukan kita.
Tidak bisa dengan usaha kita sendiri, dengan segala kelemahan yang ada di dalam diri kita. Hanya dimampukan ketika kita menjadikan Kristus yang tinggal di dalam diri kita untuk bisa mempraktekkan kasih itu. Kemudian kita melihat yang ketiga, yaitu tidak hanya dengan dipelajari. Karena apa? Karena kasih Allah itu tidak habis-habisnya untuk dipelajari. Karena kasih Allah itu di dalam hidup kita itu diperlukan di dalam setiap aspek. Di dalam hidup kita itu butuh kasih Kristus, ya, untuk kita praktekkan. Dari pikiran kita, ya, ketika kita memikir harus dengan pikiran kasih. Ketika kita berkata-kata, kita harus berkata-kata dengan kasih. Ketika kita bertindak, kita harus bertindak dengan kasih. Berarti selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan masih berikan kita nafas hidup, berarti apa? Seluruh aspek kita itu, ya, harus memancarkan kasih Kristus. Berarti kita tidak bisa hanya kita belajar. Tetapi apa? Kita harus belajar dan kita harus praktekkan di dalam seantero hidup kita. Jadi tidak bisa hanya dipelajari. Lalu kita melihat kalau demikian, apa yang harus dilakukan untuk dapat memahami dan mengenal kasih Kristus dengan utuh? Hal yang pertama kita lihat, menerima Kristus dalam hati kita. Kita bersyukur saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah terima Kristus itu dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ya, kalau di dalam ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, Kristus yang tinggal di dalam hati kita yang menjadi permasalahannya, apakah kita sudah menjadikan diri kita seutuhnya milik Kristus? Kita sudah seutuhnya sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Jadi kita harus benar-benar kita menjalani hidup kita. Kita sungguh-sungguh menerima dia, sungguh-sungguh menjadikan dia pemilik atau tuan kita seutuhnya di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa memahami dan mengalami kasih Kristus itu dengan utuh. Kemudian memahami dengan cara mengalami kasih Kristus itu di dalam diri kita. Ya, kita sudah mengalami bagaimana Kristus itu telah mati bagi kita. Kita telah mengalami bagaimana dia sudah menebus kita dari dosa dan kita dibebaskan dari dosa dan menjadi anak-anaknya. Kita mau mengalami kasih Kristus itu dengan apa? Yaitu kita melihat diri kita. Kita mau melihat diri kita itu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana dia pelihara hidup kita. Hari lepas hari. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Apa yang dia berikan kepada kita selain jalan keselamatan. Selain penebusan yang dia berikan kepada kita. Kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat bekerja. Kita bisa ada saat ini, kita bisa hirup udara. Walaupun mungkin kita sakit, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Segala sesuatu yang dia berikan kepada kita. Mari kita berkaca. Kita lihat betapa baiknya dia. Betapa dia mengasihi kita. Kita lihat diri kita. Pemeliharaannya. Pengampunan yang dia berikan kepada kita. Mungkin kita seperti orang Israel yang sudah kita baca. Bagaimana kehidupan mereka. Mungkin kita melakukan dosa demi dosa walaupun kita ini adalah anak Tuhan. Tetapi setiap kali dia mengampuni kita. Bahkan mungkin dia pernah memukul kita, dia menegur kita, dia menghajar kita. Tetapi kasihnya terus dia berikan kepada kita. Pengampunan demi pengampunan dia berikan kepada kita. Coba kalau kita bayangkan. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita. Apa yang terjadi kepada kita. Tapi kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana kita orang yang berdosa.
Walaupun kita sudah percaya menjadi anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang-orang berstatus kudus, tetapi seringkali dosa demi dosa, dan Tuhan yang penuh dengan kasih terus mengampuni, terus mengampuni. Walaupun kita tidak boleh mempermainkan pengampunan daripada Tuhan. Kita melihat diri kita adalah orang yang begitu lemah, orang yang begitu tidak berdaya. Tetapi Dia selalu membimbing kita. Seperti Daud katakan, kita seperti domba yang terus dibawa ke padang hijau, rumput hijau. Kita diberi minum, kita dipelihara, kita dijaga. Kita coba mengajak, melihat diri kita. Memahami Kristus itu. Kasih Kristus itu. Kita alami hari lepas hari. Kita akan paham. Kita akan lebih mengenal. Dan kita di dalam syukur kita kepadanya, kita akan mampu untuk mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memahami kasih Kristus perlu proses terus menerus. Tidak hanya saat ini kita lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu kita menjadi orang yang benar-benar memahami dan mengenal kasih Kristus. Tidak. Karena apa? Karena itu perlu proses. Karena apa? Tujuan adalah kasih yang sempurna. Standar yang sempurna yang Allah inginkan. Oleh sebab itu kita perlu step by step, hari lepas hari, terus diperbaharui. Mungkin hari ini saya tidak mampu, tapi saya besok lagi, saya bangkit lagi. Saya tidak membiarkan diri saya terlena atau lalai, atau saya tidak mau lakukan lagi. Tidak. Tapi terus proses. Sehingga kita mencapai kesempurnaan. Nanti bertemu muka dengan Tuhan. Mungkin di dunia mungkin kita tidak akan mencapai satu yang namanya kasih yang sempurna. Tetapi goal kita, tujuan kita adalah untuk itu. Dan kita tidak bisa tawar-menawar. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang mempunyai kasih yang hanya sebatas kasih yang abal-abal. Tapi Tuhan mau yang sempurna seperti kasih-Nya kepada dunia ini. Kalau kita lihat kemudian yang keempat, ya, apa yang harus dilakukan untuk dapat memahami atau mengenal kasih Kristus lebih dalam? Tidak cukup hanya berakar dalam kasih, tetapi harus terus bertumbuh. Tidak cukup hanya kasih Kristus tinggal di dalam diri kita. Tetapi harus keluar. Kita menjadi orang percaya yang sudah terima terlalu banyak kasih. Jangan sampai kita makan, kita nikmati, kita enjoy gitu ya, kasih Tuhan pelihara kita, bimbing kita, tolong kita hari lepas hari, terus Dia mengampuni kita dan sebagainya. Tetapi hanya untuk diri kita sendiri. Tidak. Kasih itu harus bertumbuh. Ya, tidak hanya cukup begini-begini saja. Hanya cukup ketika saya melangkahkan kaki menjadi orang percaya yang ada kasih Kristus, yang hanya melakukan kasih seperti percikan api. Tetapi Tuhan mau percikan api itu, percikan kasih itu makin hari makin besar, makin hari besar. Dan makin menyala, makin dirasakan. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang bisa kita lakukan. Ya, untuk boleh terus menyala. Yaitu melalui apa? Yaitu melalui kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kasih Kristus yang terus berkobar di dalam diri kita. Kemudian kita melihat bahwa memahami, ya, atau mengenal kasih Kristus itu harus secara komunal. Yaitu apa?
Di sini firman Tuhan katakan bersama-sama segala orang kudus. Yaitu bersama-sama. Kita memahami, kita mengenal kasih Kristus itu. Bukan sendiri-sendiri. Kalau kita sendiri-sendiri, maka tidak akan banyak atau tidak akan banyak kasih yang bisa kita mengerti. Ya, tetapi ketika kita melakukannya bersama-sama, ketika kita bersama-sama bergandengan tangan seperti jemaat mula-mula, bersama-sama kita saling mengingatkan, kita saling mendorong, saling mendukung untuk bersama-sama memahami atau mengenal kasih Kristus. Siap melakukan kasih Kristus, bukan hanya pengetahuan tapi kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yaitu bersama-sama kita sebagai orang-orang kudus. Ya, karena bagian firman Tuhan ini konteksnya adalah untuk jemaat, ya, bukan untuk bukan untuk orang-orang yang belum percaya atau dalam kegelapan, tapi bersama-sama orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, kita bersama-sama bergandengan tangan, saling ingatkan, ya. Oh ini saya pernah sharing gitu ya di grup, oh ada jemaat nih butuh gitu ya, dia PHK nggak ada makanan gitu ya, puji Tuhan ya, diingatkan, dikasih tahu, terus ada responnya gitu ya, ada berikan persembahan, sumbangan dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu saling ingatkan, ya, saling menjaga bersama-sama agar boleh memahami dan mengenal kasih Kristus itu secara utuh. Kita perlu apa? Memahami kasih Kristus itu dalam kebersamaan. Artinya bukan sama-sama lakukan saja, tetapi kita saling melakukan kasih itu. Saling memperhatikan, saling mendoakan, ada yang membutuhkan kita bisa membaginya, ya. Dan kita bersama-sama, ya, kita saling membagikan kasih itu sebagai anak-anak Tuhan. Dan kasih, memahami dan mengenal kasih itu tidak memandang status dan suku bangsa. Ya. Ketika kita mempraktekkan kasih itu, ya, kita tidak melihat kamu pakainya begini, kamu punya status lebih rendah, ya. Tetapi biarpun dia seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang kaya, seorang yang punya nama, seorang yang begitu pintar luar biasa, tidak boleh memandang rendah saudara-saudara yang lain yang mungkin lebih kurang dari dia, menghina, mengejek dan sebagainya. Mungkin bukan secara langsung dia ngomong, kamu begini, enggak. Tetapi seringkali ada apa? Kayaknya, lihat dia risih gitu ya, lihat dia, kita jangan duduk situ deh gitu ya, bau gitu ya misalnya gitu ya. Tetapi kasih, ya, yang memahami kasih, mengenal kasih itu harus apa? Tidak memandang status, bahkan suku bangsa. Kita ini gereja kebanyakan orang Tionghoa gitu ya. Jadi kita tidak boleh memandang suku bangsa, kamu suku apa gitu ya. Tetapi ketika kita ditempatkan sebagai anak-anak Tuhan yang harus benar-benar memahami, mengerti kasih Kristus, ya, dan siap untuk melakukannya, kita tidak melihat saya orang Tionghoa, ya, saya orang Indonesia, tapi hati kita menjadi hati yang mendunia. Ketika kita lihat saudara-saudara kita mungkin ada di tempat yang kita tidak tahu, ya, mereka butuh, kita doakan mereka. Ketika mereka kekurangan mungkin kita bisa bantu mereka. Dulu saya punya sepupu dari kecil, dari dia bayi, dia udah gak punya mama. Kemudian waktu dia masih kecil gitu ya, udah gak punya papa. Tapi luar biasa loh, dia jadi anak adopsi orang bule gitu ya. Jadi orang bule itu tiap bulan kirimin duit buat dia gitu ya. Jadi dia bisa sekolah, bisa lulus SMA gitu ya. Jadi kasih Kristus itu bukan hanya sebatas lingkup yang kecil, ya, seperti kura-kura dalam tempurung gitu ya. Kita cuma lihat orang-orang di sini gitu ya, atau kita lihat orang-orang di grup kita butuh, kita bantu gitu ya. Tetapi lebih luas lagi, bahkan lebih luas lagi mendunia. Karena kasih Allah adalah untuk apa? Untuk
seluruh orang kudus dimanapun mereka berada. Bukan hanya secara materi kita perhatikan, tetapi juga bahkan lutut kita, doa kita berikan. Lalu kemudian kita melihat ya bahwa hal yang kedua ya, poin yang kedua besar ya, kasih Kristus yang tak terbatas. Apa itu kasih Kristus yang tak terbatas? Yang pertama kita lihat adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, kasih Allah itu kasih yang bagaimana? Kalau pertama tadi saya katakan intelektual, melampaui intelektual, berarti kasih Allah itu melampaui atau tidak dibatasi oleh intelektual. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, kita melihat bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh surga. Kasih Allah melampaui surga yang maha mulia. Karena apa? Karena dari surga yang maha mulia, dia keluar, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kasihnya kepada kita melampaui surga. Tuhan yang mengasihi kita itu luar biasa. Tak terbatas hanya keberadaannya di surga. Tetapi dia mau turun menjadi manusia. Untuk menebus kita manusia yang berdosa. Kasih Allah tidak dibatasi oleh hak. Karena dia adalah Allah yang maha kudus. Karena dia adalah pemilik surga. Karena dia adalah Allah yang seharusnya tidak menjadi manusia yang hina, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Manusia yang berdosa. Tapi dia menanggalkan haknya. Kasih yang melampaui haknya sebagai Allah yang maha mulia, yang maha besar. Menjadi manusia yang kecil, manusia yang hina. Yang kedua, kasih yang kekal dan selalu baru setiap pagi. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita melihat bahwa kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kasih yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Setiap hari selalu ada untuk kita. Kasih yang tidak berkesudahan. Rasul Paulus pernah berkata bahwa kasih Allah itu tak berkesudahan. Nubuat, pengetahuan akan berhenti dan lenyap. Tetapi kasih itu akan tetap ada. Kasih Allah melampaui waktu. Kasih Allah selalu ada dan tidak pernah habis-habisnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa kasih Allah yang demikian yang harus ada di dalam diri kita. Bagaimana ketika kita menyatakannya di dalam hidup kita. Bukan hanya waktu ini saya mengasihi. Bukan hanya saat ini. Tetapi terus menerus. Ketika saya mengasihi suami saya. Saya setia ketika saya mengasihi istri saya. Bukan sekali, dua kali, tetapi terus menerus sampai Tuhan panggil misalnya. Terus dipupuk. Karena kasih Allah ya dalam diri kita lihat tidak pernah berhenti. Terus menerus. Tidak dibatasi oleh waktu. Hal yang ketiga, kasih yang tidak bersyarat. Roma 5 ayat 8 dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Kalau kita lihat ayat ini, kita melihat
bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh keadaan. Kasih Allah melampaui keadaan kita, manusia yang berdosa. Karena apa? Karena ketika dia mengasihi kita, bukan kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, tidak. Tapi keadaan kita pada waktu itu adalah orang-orang berdosa. Dia sudah mengasihi kita. Saudara terkasih, kita lihat bahwa kasih Allah melampaui segala pengetahuan. Kasih Allah melampaui waktu. Kasih Allah melampaui bahkan sorga yang maha mulia. Kasih Allah melampaui segala keadaan. Tidak terbatas kasih Allah. Pemahaman, bagian yang ketiga, pemahaman dan pengenalan akan kasih Allah itu memberikan hasil di dalam kehidupan kita itu apa? Yang pertama, memampukan kita untuk mengampuni. Seperti Allah mengampuni kita. Kalau kita benar-benar kita menghidupinya di dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin suami kita, anak kita, saudara-saudara kita, teman kita, sesama kita. Kita akan sanggup untuk mengampuni mereka dengan kasih Allah. Yang kedua, memampukan kita untuk rela berkorban. Seperti Kristus telah berkorban bagi kita. Mungkin kita harus berkorban perasaan ketika kita disakiti. Mungkin kita harus berkorban materi kita ketika kita harus memberi. Tenaga kita, waktu kita. Kita rela memberikannya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan bagi Tuhan kita yang harus kita kasihi. Segala pelayanan kita, segala hal yang kita lakukan, kita mau menyenangkan Dia. Mungkin kita harus berkorban. Baik perasaan, materi, tenaga, waktu kita. Dan kita mau berikan yang terbaik. Di dalam pemahaman dan pengenalan akan kasih Kristus. Itu akan memampukan kita untuk memberi. Mungkin kita tidak berlebihan, kita mau memberi. Mungkin kita tidak banyak waktu, tapi kita mau ambil waktu khusus untuk mendoakan orang. Untuk bisa memperhatikan orang lain. Anak-anak Tuhan yang butuhkan kita. Dengan pemahaman dan pengenalan akan kasih Kristus. Memampukan kita untuk tidak merendahkan sesama kita. Kita menghormati, kita meninggikan mereka, kita tidak merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita memahami dan mengenal kasih Kristus, akan memampukan kita untuk menangisi jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Kita mau pergi memberitakan Injil. Kita tidak mau ada satu orang pun yang mati binasa. Di dalam hidup kita, kita praktekkan kasih. Kita memberitakan, kita menjangkau mereka. Ada jiwa yang perlu kita tangisi dan perlu kita bawa di hadapan Tuhan. Kita juga akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang sempurna, maka kita akan melakukan segala perintah yang Dia ingin kita lakukan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya sekedar kasih, tetapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sadar kami manusia yang begitu lemah, manusia yang begitu egois, yang begitu sombong, yang begitu mementingkan diri sendiri. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami tidak sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Tuhan dengan baik, memahami, mengenalnya di dalam hidup kami dengan nyata.
Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk mempunyai standar kasih yang sempurna seperti kasih Allah. Tolong kami Tuhan, kami tidak bisa melakukan dengan kemampuan kami sendiri. Tetapi dengan kemampuan dan Kristus yang tinggal di dalam diri kami, Roh Tuhan yang menolong kami, maka kami akan mampu. Biarlah Tuhan hidup kami boleh sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.